Apa kabar semuanya? Ivan di sini. Sekarang di zaman ini bisnis tuh perlu cara efisien untuk menjalankan tugas sehari-hari mereka kan. Dan disinilah high level AI employee itu berperan guys. Kalau kamu itu pernah bekerja di sebuah bisnis, kamu itu mungkin bisa merasakan betapa banyaknya hal yang terjadi setiap harinya. Ada berbagai permintaan masuk, orang-orang mengisi formulir di website, orang-orang menghubungi kamu, orang-orang membatalkan janji temu mereka, dan kita perlu mengirim SMS ke seseorang, mengirim email, dan begitu banyak hal yang berantakan ya kan. Dan disinilah high level AI employee itu berperan ya. Ia tuh punya banyak fitur futuristik yang terintegrasi di dalamnya guys. Cukup menakutkan sih, mulai dari membantu kamu dengan ulasan, melakukan panggilan telepon untuk kamu, merespon email dan membantu kamu membuat konten dan semuanya sudah ada di dalamnya guys. Jadi kalau kamu itu ingin meningkatkan keterlibatan pelanggan dan memastikan semuanya itu berjalan sedikit lebih lancar, video ini akan cocok untuk kamu. Kita akan membahas langkah demi langkah tentang cara manfaatkan AI employee. Mari kita langsung aja ya. Pertama-tama, pastikan kamu itu pergi ke agency view ya. Dan kalau kamu udah di sana dan buka pengaturan kamu, karena kita itu akan perlu mengaktifkan fitur ini ya teman-teman. Jadi silakan aja pergi ke AI employee, dan untuk setiap sub akunnya yang kamu miliki ya pastikan fitur itu diaktifkan ya guys. Mungkin kamu akan bertanya-tanya tuh fitur apa aja yang ada di dalamnya ya kan. Kalau kita melihat di website mereka, fitur-fitur tersebut tuh akan terbagi dalam beberapa kategori seperti voice AI, conversation AI, review, content, workflow, dan bahkan funnels ya. Akan ada banyak hal yang ditawarkan di situ. Jadi mari kita bahas satu persatu yuk. Untuk memulai, mari kita cek voice AI-nya di akun kamu. Pastikan kamu itu pergi ke sub akun dan kita bisa melanjutkan dari sana. Setelah kamu itu berada di sana, mari kita masuk ke pengaturan dan kita bisa melihat bahwa voice AI agent adalah opsi ya di sini. Agar ini berfungsi, kita itu perlu mengatur integrasi telepon asli. Biarkan aku menjelaskan sedikit lebih banyak tentang ini ya guys. Cara kerjanya saat ini itu adalah ya setiap kali seseorang itu menelepon bisnis kamu, voice AI itu dapat menjawab mereka dengan skrip dan pelatihan yang telah didapat ya. Misalnya nih, kalau seseorang itu menelepon dan menanyakan tentang tarif, kita itu bisa melatih model ini tentang apa yang harus dikatakan dan kita bisa memberikan URL website kita. Nah dari situ ia akan merespon dengan informasi tersebut ya, sesuai dengan apa yang telah dipelajarinya. Dan bagian terbaiknya adalah pelatihan ini sangat cepat ya guys. Jadi setelah kamu itu memberikan banyak materi untuk dipelajari, seiring berjalannya waktu, ia akan jadi jauh lebih akurat nantinya. Dan meskipun ini belum dirilis, versi albumin juga akan segera hadir ya, dimana ia akan dapat melakukan panggilan albumin untuk kamu juga. Cara aku memikirkan ini tuh adalah, aku akan sangat mirip dengan SDR gitu, atau ya seorang sales development rep yang akan membantu kamu mengatur janji untuk pertemuan kamu nantinya. Dan begitu itu keluar, oh boy, itu akan menjadi sesuatu yang mirip Terminator. Sekarang mari kita lanjut ke bagian kedua, yaitu conversation AI. Seperti yang kamu lihat guys, ini akan berada di tepat di atas voice agentnya ya, di atas ini. Mari kita klik aja di situ dan buat aja bot barunya, dan ini akan digunakan untuk 3 hal berbeda. Ada general Q&A, appointment booking, atau kita bisa membuatnya dari awal ya. Cara aku memikirkan ini tuh adalah, bayangkan voice AI itu berbicara melalui telepon. Ini akan berbicara melalui teks di media sosial atau email saat berbicara dengan pelanggan. Misalnya kalau seseorang itu bertanya tentang jam buka, ia bisa ngebantu mereka dengan itu. Mari kita lihat bagaimana tampilannya dari awal ya. Tekan aja continue, dan ini adalah pengaturan dasar di sini, dimana kita itu bisa memiliki respon yang disarankan atau bahkan autopilot, dimana secara otomatis ia itu akan merespon berdasarkan data yang dilatih. Aku sangat merekomendasikan yang satu ini ya guys, karena ini akan menjadi yang paling efisien. Jadi mari kita aktifkan itu dan kita bisa memilih channel yang akan aktif. Bisa aktif di Instagram, Facebook chat widget, jadi yang kamu lihat di situ live chat kayak WhatsApp dan lain-lain. Dan ya harga saat ini tuh untuk itu ya di sekitarnya ya. Kamu bisa mengirim satu respon yang tidak akan terlalu buruk karena ini bakal menghemat banyak waktu nantinya. Kalau kita itu naik ke atas, kita itu bisa pergi ke bot training di situ ya guys. Disinilah kita itu bisa masukin URL dan disitulah ia akan mendapatkan semua informasi itu. Ini sangat keren banget sih karena ia itu dapat secara otomatis memindah website kamu, dan dari situ boom 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 boom, ia tahu persis apa jawabannya kan berdasarkan informasi yang kamu berikan. Kalau kamu itu memiliki manual untuk karyawan yang kamu gunakan setiap harinya, aku sarankan untuk mengubah manual itu menjadi bentuk teks gitu ya, dan masukin aja di sana karena ini akan jauh lebih mudah bagi sistem untuk memahami, dan ia itu nggak perlu cuti atau sakit guys. Oh boy, mungkin aku bisa jadi AI pada titik ini dan kamu mungkin bahkan tidak menyadarinya. Kalau kamu itu pergi ke bot goalsnya di sini, ini adalah tempat di mana kamu itu bisa memodifikasi kepribadian spesifik yang akan ditambahkan dengan intens tertentu ya, informasi tambahan, dan tentu aja kami itu bisa menambahkan nilai custom untuk apapun yang kamu cari juga. Dan sekali lagi hal yang sama dapat diterapkan pada tindakan spesifik guys, seperti appointment booking, terus memicu workflow, menambahkan informasi kontak, dan hal-hal kayak gitulah. Kalau kamu itu ingin memeriksa dan memastikan semuanya berjalan dengan baik, silakan aja coba fitur tes bot di sini dan kita bisa melakukan percakapan dengan bot kamu dan melihat apakah itu berfungsi dengan baik ya. Komponen ketiga adalah review AI, dan tempat ini dimana kamu itu bisa menemukannya adalah ya saat kami itu pergi ke tab reputation di sini ya guys. Pergi aja ke pengaturan, review AI akan berada di sini nantinya. Singkatnya, ini yang bisa kamu lakukan guys. Misalnya kamu itu mau menjalankan restoran atau bengkel mobil dan orang-orang tuh terus meninggalkan ulasan di Google ya kan, atau dimanapun itulah, mau positif maupun negatif gitu. Kalau misal pemilik bisnis itu merespon setiap komentar, itu akan terlihat sangat baik, tapi seringkali bisnis tuh nggak akan memiliki waktu untuk pergi dan merespon setiap komentar. Dan disinilah review AI itu akan berperan guys, karena ia dapat melakukannya untuk kamu nantinya. Saat ini fitur ini hanya tersedia
tersedia untuk ulasan Google dan Facebook ya. Tetapi di masa depan, aku yakin sih tim high level akan menambahkannya ke area lain juga tuh. Dan bagian terbaiknya adalah di dalam pengaturan di sini, kita bisa mengaktifkan brand voice ya, atau style suara dari brand kamu gitu, sehingga semua respon akan disesuaikan dan dirancang sesuai dengan style suara dari brand kamu guys. Bagian keempat dari teka-teki ini adalah konten AI yang merupakan salah satu favoritku ya. Kalau kita misalkan pergi ke marketing di sini dan kita scroll ke bawah, kita bisa melihat bahwa kita itu bisa benar-benar menghasilkan konten yang evergreen dengan memanfaatkan AI. Sekarang biarkan aku menunjukkan contoh cepat tentang bagaimana itu akan bekerja teman-teman. Kalau misal kita kembali ke media storage di sini dan kita itu klik pada robot kecil ini, mari kita buat sesuatu yang sangat dasar. Misalnya restoran yang menggabungkan makanan Rusia dan Mongolia ya, dan kita itu ingin gaya gambar menjadi animasi ya kan. Itu akan jadi bagaimana aku akan menyukainya nanti. Mari kita tekan generate dan kita lihat yang ia berikan kepada kita. Aku penasaran karena aku dari Rusia. Jadi aku ingin melihat apa yang ia tunjukin sih. Oh man, lihat ini terlihat lezat dan aku bahkan tidak tahu apa itu. Tetapi itu terlihat enak sih, dan sekali lagi, itu hanya satu versi dari itu ya guys. Kalau misal kita itu ingin download lebih banyak, kita bisa melakukannya kok. Kalau kami itu ingin menggunakan AI untuk upaya harian kamu cukup banyak, aku sangat rekomendasiin untuk meningkatkan ke plan unlimited AI employee ya. Karena itu akan ngasih kamu agent AI tanpa batasan menit ya, dengan voice AI, terus pesan percakapan untuk conversation AI, ulasan content generation, image generation, dan itu untuk bulanannya sekitar $127 per bulan ya guys. Dan aku merasa kalau kamu itu akan menggunakannya setiap kali, karena itu menggunakan biaya per penggunaan, itu hanya akan bertambah seiring waktu ya. Jadi kalau kamu itu menggunakannya lebih banyak, aku sarankan untuk mendapatkan versi unlimitednya aja, karena itu bakal bikin hidup kamu jauh lebih mudah sih. Tapi untuk konten AI-nya itu nggak cuma gambar loh, ia juga bisa membantu kamu mengembangkan blog, iklan, email, apapun yang kamu butuhkan dari sudut pandang kreatif yang kamu lemparkan untuk pemasaran kamu ya teman-teman. Ia tuh bisa ngebuatnya, dan meskipun itu mungkin bukan produk akhir yang kamu kirimkan, itu akan ngasih kamu titik awal yang sangat baik buat memiliki sesuatu di depanmu, sehingga kami itu nggak harus mulai dari nol ya teman-teman. Sekarang fitur kelima di sini adalah asistennya, yaitu workflow AI. Ini akan sangat berguna banget ya, terutama kalau kamu itu nggak terlalu paham teknologi guys. Mari kita kembali ke portal kita di sini dan kita akan pergi ke automation, tekan aja create workflow dan kita lihat apa yang dia berikan ke kita ya. Mari kita mulai dari awal. Sederhananya workflow itu adalah campuran dari pernyataan jika maka guys. Jadi kalau sesuatu terjadi maka X, Y, dan Z itu akan mengikuti. Misalnya kalau formulir ini dikirim, maka X dan Y serta Z itu seperti ngirim teks, dan kemudian 3 hari itu bakal ngirim email atau mereka memiliki tag yang ditambahkan pada mereka. Itulah yang terjadi guys, dan itulah yang dimaksud dengan workflow. Ini adalah serangkaian langkah yang akan terjadi ya, untuk satu setelah yang lain, untuk memastikan prospek kamu terlibat dan semuanya terjadi secara otomatis di platform kamu guys. Namun biasanya kamu itu harus menambahkan pemicu gitu untuk satu persatu ya. Misalnya kalau ada pengingat ulang tahun atau kontrak telah berubah atau prospek telah dihasilkan atau status janji temu telah berubah, pelanggan memesan janji temu, pengguna masuk, dan faktur bakal dikirim ya. Kamu sebut saja ada begitu banyak pemicu atau trigger di luar sana nggak sih? Tapi seringkali aku nggak ingin main-main ya dengan itu, dan itu bakal ngebikinnya secara manual setiap kali, terutama kalau itu nggak terlalu berfungsi. Karena ya setiap kali aku tuh harus menguji workflow dan memastikan itu berfungsi guys. Jadi aku sangat rekomendasiin kamu untuk pergi ke bagian bawah sini ya guys, pada icon kecil ini, dan kita akan menjelaskan workflow ini, dan itu akan membantu kita membangunnya. Kita ingin workflow yang setelah kamu mengirim formulir SMS itu bakal dikirim, dan boom. Dan seperti yang kamu lihat guys, itu sebenarnya ngasih tahu kita persis apa yang harus dilakukan kan, untuk langkah demi langkahnya, untuk memicu formulir yang dikirim, terus tindakan kiriman SMS, dan itu bakal ngasih tahu kita persis tentang properti apa yang harus dimasukin di sana. Jadi anggap aja ini seolah-olah bakal ngelakuin buat kamu ya nantinya. Dan ini adalah beberapa tindakan yang disarankan guys. Kita juga bisa menambahkan seperti mengirim email kepada pelanggan atau memperbarui bidang kontak tertentu, menambahkan tag, atau bahkan notifikasi internal juga. Selain itu, di luar hanya menjelaskan workflow, kamu juga bisa bertanya saat ngebangun ya. Misalnya jika aku itu ingin membuat setelah formulir dikirim, maka teks akan dikirim diikuti dengan email 4 hari kemudian, dan seperti yang kamu lihat sebelumnya, itu sebenarnya ngebangunnya buat kita dan ngasih kita pemicu demi pemicu tentang apa yang akan dilakukan guys. Dan dari situ kalau kita itu memiliki pertanyaan tentang itu, kita bisa menjelaskan workflow, dan seperti yang kamu lihat ya, itu ngasih kita arahan langkah demi langkah tentang apa yang perlu dilakukan dan menambahkan agar workflow-nya berfungsi guys. Jadi itu bisa ngasih kita pemicu dan kemudian tindakan untuk mengirim SMS, kemudian menunggu, lalu ngirim email. Dan aplikasi ini sebenarnya merekomendasikan tindakan lain yang perlu ditambahkan. Jadi ini sangat bisa berguna banget ya saat merancang workflow kamu, karena ya seiring kali saat aku itu membuatnya, aku melakukan kesalahan dan aku benci saat hal-hal itu nggak berfungsi. Jadi aku akan main-main dengan fitur ini untuk membantu kamu brainstorming dan ngebantu kamu belajar pakai sistem ini guys. Dan hal terakhirnya adalah funnel AI di sini. Cara kerjanya adalah ya, mari kita kembali aja ke workflow, pergi aja ke sites, pergi ke funnel, dan mari kita buat funnel baru di awal ya. Dan funnel AI ini sebenarnya adalah versi beta ya. Jadi mari kita lihat bagaimana cara kerjanya dulu. Mari kita ketik ini akan menjadi bengkel mekanik yang memperbaiki jendela mobil, karena aku baru aja mengalami kerusakan dan ini bakal menjadi bodyworks ya kayaknya. Tekan aja next, dan tujuan kita adalah untuk menghasilkan lebih banyak prospek ya, dan kontennya harus terasa ramah gitu. Jadi mari kita lihat apa yang ia buat kita. Boom, di sini kamu punya 10
seperti yang kamu lihat guys, kalau kita itu scroll ke bawah, ini bakal menjadi halaman landingnya dan funnel yang sangat basic ya di sini. Dan ya, aku mengerti kalau kamu itu mungkin gak mau menerbitkannya sekarang kan. Ini bisa menjadi titik awal yang baik buat kamu agar gak mulai dari nol guys. Aku benci mengatakan ini, tapi di masa lalu ketika aku itu menggunakan hal-hal kayak Weebly, aku harus melakukannya semuanya dari awal gitu, dan itu makan waktu lama. Dan aku gak bisa ngebayangin ketika film tuh harus pakai HTML untuk ngebangun semuanya dari awal. Jadi ini membuat segalanya jauh lebih mudah dari perspektif brainstorming untuk ngasih kita sesuatu buat mulai. Dan kita selalu bisa mengubah dan memeriksanya kok. Ia juga ngasih kita versi mobile buat kita guys. Jadi kalau kamu itu scroll ke bawah, kita itu bisa mengeditnya sesuai kebutuhan ya. Dan ngomong-ngomong, kalau kamu itu ingin mencoba platform high level sepertinya gratis dan semua alat AI yang dimilikinya, cek link di bawah ini di deskripsi. Setelah kamu itu mengklik link tersebut, pastikan untuk mengklik tombol free trial 14 harinya ya di sini. Ketikanya nama perusahaan kamu, nama lengkap kamu, dan nomor telepon, email yang ingin kamu gunakan, dan dari situ akan membawa kamu ke langkah kedua. Kita akan memilih plan yang akan kamu gunakan untuk mereka yang menjalankan agensi atau semacamnya dan ingin memiliki banyak sub akun atau bisnis di bawah mereka. Aku rekomendasikan pakai plan unlimited ya guys, karena itu udah memiliki batas sub akun yang tersedia. Namun kalau kamu itu hanya menjalankan operasi kamu sendiri, plan startup itu akan baik-baik aja kok. Dan itulah mengapa high level itu sangat hebat banget, karena sebagian besar fitur tuh udah termasuk dalam plan startupnya ya guys. Dan hal besar yang membuat orang tuh meningkatkan ke plan unlimited adalah sub akun. Silakan aja masukkan informasi pembayaran kamu selama percobaan berakhir ya. Tapi ingat ya guys, kamu itu nggak akan dikenakan biaya selama 14 hari pertama kok. Jadi kamu itu memiliki 14 hari untuk mencoba platform ini dan melihat apakah kamu itu menyukainya atau enggak. Dan seperti yang kamu lihat, high level AI employee itu ngeri banget nggak sih? Tetapi pada saat yang sama, yaitu bisa membuat segalanya jauh lebih efisien buat bisnis guys. Hampir semua tugas manual sehari-hari, dia itu bisa melakukannya buat kamu. Sehingga banyak pekerjaan yang diambil dari meja kamu untuk melakukan hal-hal lainnya. Jadi kalau kamu itu pengen coba platform ini, seperti yang aku katakan sebelumnya, link untuk itu akan ada di bawah di deskripsi ya untuk percobaan gratisnya. Ingat, di channel ini kita tuh ngebuat video tentang berbagai alat dan juga platform untuk membantu kamu mulai dengan mengembangkan bisnis kamu. Jadi kalau kamu itu merasa video ini bermanfaat atau mendapatkan value dari video ini, ya silakan aja like dan juga subscribe ya untuk lebih banyak video kayak gini, karena itu bakal ngebantu dukung channel ini guys. Sampai jumpa lagi, peace.